Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya ingin mewawancarai teman sejawat saya. Beliau bernama Bapak Nizar Azim Mustafa SPDI. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait masalah-masalah yang ada di sekolahan kami. Baik, yang pertama, menurut Bapak, kenapa sih motivasi belajar siswa itu masih rendah, itu kira-kira apa ya Pak? Faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi siswa Ya. untuk kelas 1. Ya, Yang pertama mungkin kemampuan siswa yang kurang. Kemampuan siswa yang kurang itu bisa berpengaruh karena ada beberapa faktor penyebabnya. Ya. Yang pertama, siswa itu tidak menyukai pelajaran tertentu. Mungkin hanya suka dengan pelajaran agama, Ya. sedangkan nanti untuk pelajaran matematika dia tidak suka. Itu juga salah satu faktor penyebabnya. Terus faktor yang kedua, Ya. rendahnya dorongan orang tua. Faktor yang kedua, menurunnya semangat belajar dan hasil belajar siswa tertentu. Terus faktor yang ketiga, kurangnya memahami pelajaran dan malas untuk belajar. Dan yang terakhir, mungkin kurangnya dorongan dari orang tua. Terima kasih itu untuk yang nomor 1 ya Pak ya. Kami lanjutkan yaitu masalah yang kedua. Nah, di kelas 1 itu kan kebanyakan tuh siswa masih susah untuk membaca itu ya. Ya. Kenapa itu kok kemampuan siswa membaca itu kok masih rendah, itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Nah, ini mungkin semuanya di zaman sekarang itu sudah mengalami semua. Penyebab faktor rendahnya untuk belajar siswa itu, hal yang paling utama itu adalah karena seringnya menonton TV serta penggunaan HP dan game. Itu ya? Faktor paling utama itu penggunaan HP dan game. Terus yang faktor selanjutnya adalah keluarga kurang mendukung. Karena orang tua sekarang itu lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan belajar anaknya. Siap. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan yang selanjutnya ya, masalah selanjutnya nih. Nah, masih terkait nih, hampir terkait nih. Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya kerjasama. Itu kenapa kok masih rendah begitu ya? Kayak nggak kepedulian apa gimana? Kerjasama orang tua dan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya kerjasama orang tua, lingkungan dengan masyarakat sekolah. Oke. Masyarakat sekolah itu berarti ya? Iya, kalian ya. Oke, lanjutkan dengan permasalahan yang ketiga, yaitu rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya kerjasama orang tua dengan lingkungan sekolah. Itu gimana itu Pak? Mungkin faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Pihak sekolah ke orang tua, orang tua ke sekolah pun juga bisa. Karena mungkin orang tua ketika sekolah menghubungi orang tua, mungkin orang tua responnya sangat kurang. Karena sudah dijelaskan di yang pertama tadi, orang tua itu lebih sibuk dalam pekerjaannya dibandingkan untuk perkembangan anaknya sendiri. Komunikasi. Terus yang faktor kedua, kurangnya peran dan tanggung jawab orang tua maupun guru itu sendiri. Nah, terus faktor yang ketiga, kurangnya pengawasan. Nah, mungkin dari pengawasan ini itu lebih ke orang tua. Sekarang orang tua jarang untuk mengawasi atau menemani anaknya untuk belajar, walaupun itu hanya dalam 1 jam. Itu pun mungkin tidak ada waktu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaan-pernyataan tadi. Terima kasih Pak Nizar atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.